Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Zara Salsabila dengan ujung NIM 093. Jadi di sini diberikan soal, yaitu Pak Dengklek berencana memberikan penghargaan kepada siswanya untuk memilih nilai terbaik dalam kelas yang diajarnya. Nah, ini kan jika diketahui nilai siswa, bantulah Pak Dengklek untuk menentukan berapa banyak sertifikat yang harus dicetak. Nah, untuk contoh masukannya, misalnya ini 5, 87, 100, dan 89, 190, maka contoh keluarannya 2, contoh masukannya ini 8, 87, 99, 89, 99, ini contoh keluarannya ini. Baik, sini kita langsung aja ke kode blocks. Nah, di sini karena saya sudah membuat programnya, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan saja untuk program C++ nya. Jadi di sini ada seperti biasa ada include Ustream sebagai library yang digunakan supaya kita bisa menggunakan fungsi yang ada di program C++ ini, seperti cout, terus tuh sin, terus tuh juga NL ini. Nah, di sini ada inmain, yaitu sebagai fungsi utama dari sebuah program yang akan dieksekusi dari inmain ini. Tanpa inmain maka programnya tidak akan dapat berjalan. Lalu di sini ada in-n, yaitu kita deklarasi variabel bertipe data integer, digunakan untuk menyimpan jumlah banyak siswanya nanti. Terus kita menampilkan ke layar, masukkan jumlah siswa. Terus ini untuk membaca input dari keyboard adalah yang akan dimasukkan oleh user dan disimpan ke variabel n ini. Terus di sini n nilai n itu di sini membuat library, membuat array bernama nilai, ukurannya sesuai dengan jumlah siswa n-nya, digunakan untuk menyimpan nilai tiap siswa. Lalu di sini untuk menampilkan text player, yaitu sifat masukkan nilai siswa. Terus di sini kelihatan ulangan float, itu ulangan float ini int i selama mulai dari indeks ke 0, lalu i lebih kecil dari n, sama ini kurang dari jumlah siswa, maka setiap iterasinya ini akan bertambah 1. Terus sini sin, yaitu untuk mengambil input nilai dari siswa satu persatu, disimpan ke array nilai pada indeks ke i ini. Lalu ini menutup blok perulangan float. Lalu di sini kita akan mencari nilai maksimumnya. Nah, di sini untuk in max sama dengan nilai 0, maka variabel max-nya itu akan menyimpan nilai maksimum sementara. Lalu diinisialisasi dengan nilai pertama array-nya itu nilainya 0. Lalu penataan perulangan lagi for, yaitu loop untuk mencari nilai terbesar mulai dari indeks ke 1, karena indeks 0 sudah dipakai sebagai awal. Lalu di sini if nilai i lebih besar dari max, ini akan mengecek apakah nilai sekarang tuh lebih besar dari max. Nah, terus jika iya, maka max-nya akan diperbarui dengan nilai tersebut. Terus di sini menutup blok if, dan ini juga menutup blok for. Nah, di sini kita hitung jumlah nilai maksimumnya. Kita inisialisasi variabel untuk menghitung berapa banyak siswa yang memiliki nilai maksimumnya. Lalu di sini penyataan perulangan lagi for. Nah, di sini kita akan untuk mengecek semua nilai dalam array-nya ini. Terus
Terus di sini untuk if ini itu nilai i sama akan dicek apakah nilai max. Ini akan mengecek apakah nilainya sama dengan nilai maksimum. Terus maka dia jumlah plus ini jika sama maka jumlahnya akan ditambah 1. Terus ini menutup diakhiri dengan tutup kurung itu menutup if. Terus ini untuk menutup perulangan for. Nah terus di sini si out menunjukkan terakhir yaitu menyampaikan hasil akhir yaitu jumlah banyak siswa dengan nilai tertinggi NL ini untuk pindah baris. Terus ini terakhir sebagai bentuk fungsi dari inline. Nah ini akan saya running aja. Oke, misalnya masukin jumlah siswanya. Ntar ya, aku lihat dulu di sini. Oke, misalnya kita masih 5. Masukin nilai siswanya. Nah, maka jumlah sertifikat yang harus dicetaknya sebanyak 2. Oke. Nah, kenapa dia bisa 2? Nah, di sini kan program ini akan membaca semua nilai dan menyimpannya ke dalam array, yaitu lalu program akan menginisialisasi nilai maksimumnya dengan elemen pertama yaitu 80. Lalu program masuk ke proses pencarian nilai maksimum dengan perulangan. Lalu untuk iterasi pertama i sama dengan 1, nilainya sama dengan 95. Lalu dia akan membandingkan 95 dengan maksimum saat ini yaitu 80. Nah, terus karena nilai 95 itu lebih besar, maka maksimum diperbarui menjadi 95. Lalu untuk iterasi kedua i sama dengan 2 yaitu nilainya sama dengan 90. Lalu di sini kita bandingkan lagi 90 dengan nilai 9 dengan maksimum 95. Lalu karena 90 itu lebih kecil maka maksimumnya tetap 95. Lalu untuk iterasi ketiga di sini i sama dengan 3, nilainya sama dengan 95. Lalu kita bandingkan 95 dengan maksimum 95. Apakah nilainya sama maka maksimumnya tetap 95. Nah, intinya kayak gini lah ya. Dia untuk iterasi-iterasinya gitu. Terus kalau misalnya udah maka dia akan untuk iterasinya ini, kalau misalnya udah maka dia akan menghasilkan nanti untuk iterasi yang terakhir yaitu apakah i sama dengan 4. Nah nilainya maka sama dengan 88. Lalu apakah 88 sama dengan 95? Kan tidak, maka jumlahnya tetap 2. Nah kenapa 2 ini? Karena dia hasilnya itu tadi lah ya. Nah di sini untuk flowchartnya itu pertama kita start yaitu kita input n. Nah ini kita deklarasiin in n-nya sama dengan n, maksnya nilai 0, lalu jumlahnya sama dengan 0. Lalu sini dia akan menghasilkan output, masukkan nilai siswa, lalu dia akan proses i sama dengan 0. Terus di sini muncul alimentan kondisi. Kalau misalnya ia akan menghasilkan output yaitu nilai i-nya, kalau misalnya tidak maka dia akan i++. Maka dari i++ ini dia akan kembali lagi ke sini. Terus akan berulang terus. Nah, terus di sini i++ itu sama dengan i sama dengan 1. Terus dia muncul pernyataan kondisi lagi apakah i-nya lebih kecil dari sama dengan n. Kalau misalnya diceknya tidak, maka dia akan menghasilkan langsung memproses i sama dengan i+1. Kalau misalnya iya kan dia muncul lagi pernyataan kondisi apakah nilai i-nya lebih besar dari max. Kalau misalnya iya maka sama dengan nilai ini. Terus maka ini ke sini lagi, terus ini ke sini lagi gitu. Terus di sini untuk
I sama dengan I plus 1-nya, I sama dengan 0, jumlahnya sama dengan 0. Lalu di sini muncul lagi pernyataan kondisi apakah I lebih besar dari N. Kalau misalnya tidak, maka dia akan menghasilkan output jumlah sertifikat yang harus dicetak plus jumlahnya. Kalau misalnya iya, dia akan mulai pernyataan kondisi, nilai I dicek maksnya. Terus kalau misalnya tidak, maka dia akan menghasilkan proses itu I plus 1, I plus plus, maka dia akan ke sini, balik lagi ke sini ke pemetaan kondisinya. Terus kalau misalnya iya, dia akan jumlah plus plusnya terus ke sini, terus selesai deh. Nah, di sini untuk penjelasan deskripsi programnya. Nah, di sini program ini dimulai dengan mendeklarasikan variabel berupa array bertipe integer untuk menyimpan nilai siswa serta variabel n sebagai jumlah datanya. Lalu I sebagai pencecah perulangan dan max untuk menyimpan nilai maksimum, dan jumlah untuk menghitung banyaknya siswa yang mendapatkan nilai maksimum. Setelah itu, program meminta input jumlah siswa n dari pengguna. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk memasukkan nilai setiap siswa ke dalam array nilai. Kemudian, program memproses pencarian nilai maksimum dengan cara menginisialisasi max dengan elemen pertama array, lalu melakukan perulangan untuk membandingkan setiap nilai dalam array. Jika temukan nilai lebih besar dari max, maka nilai tersebut akan menggantikan max. Setelah nilai maksimum diperoleh, maka akan melanjutkan proses dengan menghitung jumlah siswa yang memiliki nilai sama dengan nilai maksimum tersebut. Lalu proses ini dilakukan dengan perulangan kembali pada array. Jadi setiap kali ditemukan nilai yang sama dengan max, maka variabel jumlah akan ditambah 1. Lalu terakhir program akan menampilkan hasil berupa jumlah siswa yang memiliki nilai maksimum. Nah, ini untuk pseudocode-nya, untuk variabelnya ini, karena dia cuma beda sintaks saja, jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan ya, karena hampir sama aja sih kayak program C++ nya. Nah, ini dia udah selesai sih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.